sebelum lanjut video ini, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Halo, apa kabar kalian semua? Pastinya baik-baik saja kan? Saya selalu mendoakan yang terbaik buat kalian. Dan yang suka nonton channel ini ya, saya doakan lebih agar kalian sukses selalu. Oke, tidak lupa untuk selalu mengingatkan, gunakan masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, jaga jarak, dan pastikan mobilitas Anda berkurang. Nah, di depan saya sudah ada box smartphone dari Vivo, yaitu Vivo Y33T. Sebagai varian terbaru dari Vivo Y33, harga HP Vivo Y33T ini tetap dibanderol dengan harga 3 jutaan. Memiliki bodi dan dimensi serta bentuk yang stylish, serta performa dari perangkat ini juga bisa diperhitungkan. Tampilan dan desain dari Vivo Y33T ini identik dengan Y33s yang mengusung frame flat dengan housing kamera bergaya dual stone step. Oke guys, langsung aja kita cari tahu tentang perangkat ini. Kita unboxing. Check it out! Diawali dengan unboxingnya, kita buka dulu ya box ini atau plastik yang masih menyelimuti box smartphone Vivo Y33T nya. Dan box sudah terbuka. Di partisi awal terdapat satu buah softcase, buku petunjuk, kartu garansi, serta ada SIM perdana dari IM3. Kemudian di bagian bawahnya terdapat satu buah smartphone-nya yang masih tersegel plastik seperti ini. Saya letakkan dulu di tempat yang aman. Lanjut, di bagian bawah terdapat satu buah kepala charger, kemudian ada kabel data dan pengisian daya yang berbentuk USB Type-C, dan juga ada SIM ejector yang letaknya di bawah dari kabel data atau pengisian daya tersebut. Oke, yang terakhir adalah kita klentek atau kita buka plastik yang masih menyegel bodi smartphone. Dan seperti inilah bentuk dari smartphone Vivo Y33T nya. Oke sobat semua, saya rapikan dulu ya. Saya install beberapa aplikasi yang nantinya saya akan gunakan sebagai bahan review. Oke, sekarang kita bahas tentang desain serta body dimensi dari perangkat ini. Vivo menghadirkan Vivo Y33T selayaknya ponsel dengan harga mahal lantaran memiliki desain yang terlihat sangat premium. Ponsel ini hadir dengan dua pilihan warna, yaitu Mirror Black dan Midday Dream, yang menjadi pilihan menarik. Desainnya juga semakin disempurnakan oleh desain kamera yang dibuat memberikan kesan mewah berkat setup triple kameranya. Namun sangat disayangkan dengan desain belakang yang premium berbanding terbalik dengan desain depannya, yaitu di bagian layar. Untuk kamera selfie-nya masih berbentuk waterdrop. Bodinya memiliki dimensi panjang kali lebar kali tinggi 164.3 dikali 76.1 dikali 8 mm. Kemudian perangkat ini memiliki berat 182 gram. Dan untuk material pengusung bodi belakang serta framenya terbuat dari plastik polikarbonat. Oke, sekarang kita bahas bagian layar perangkat ini. Pada bagian layar kita akan menjumpai layar IPS LCD dengan dimensi 6,58 inch. Di mana layar tersebut akan hadir dengan resolusi Full HD dengan resolusi 1080 dikali 2408 pixel yang siap memberikan konten visual yang sangat bagus. Meskipun masih menggunakan layar IPS, namun dengan kerapatan 401 ppi yang dibawanya membuat layar ini bakal sangat tajam dan berkelas. Kemudian kita juga akan menjumpai aspek rasio layar yaitu 20:9, dengan kata lain tampilan layar akan sangat tipis. Tidak hanya di situ saja, layar ini juga telah dibekali fitur refresh rate tinggi yaitu 90 Hz. Oke, jadi kamu bisa mengandalkan perangkat ini untuk aktivitas seperti nonton konten video ataupun bermain game. Jadi yang saya bisa bilang tentang kualitas layar Vivo Y33T ini, walau hanya menggunakan panel yang berjenis IPS LCD, menatap layar ini di rentan waktu yang cukup lama juga tidak membosankan. Benar-benar aman dan nyaman.
face the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame. Yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Oke, sekarang kita beranjak ke dapur pacu dari perangkat ini, di mana spesifikasi dari Vivo Y33T ini cukup menarik dengan Snapdragon 680 4G yang dibawanya. Untuk performa chipsetnya sudah sangat bagus, ditambah lagi dengan hadirnya CPU octa-core dan GPU Adreno 610. Untuk urusan OS-nya, perangkat ini menggunakan Android 11 dibalut dengan Vantos 12. Dan untuk pengguna yang suka bermain game, ponsel ini juga memiliki performa yang jelas sangat bisa diandalkan dengan chipset yang dibawanya. Baik itu game ringan maupun game berat, apalagi game HD yang akan mampu dijalankan atau dilibas secara mudah. Apalagi kita melihat chipsetnya yang sudah dikatakan sangat mumpuni. Kemudian pada memorinya, Vivo Indonesia menghadirkan ponsel ini dalam satu pilihan ROM, yaitu RAM 8GB. RAM 8GB sudah terbilang sangat besar untuk HP dengan harga 3 jutaan. Dengan RAM-nya yang besar ini, ponsel ini mampu menjalankan banyak aplikasi secara bersamaan. Selain RAM-nya yang juga lega, kapasitas memori internal HP ini juga bisa dikatakan sangat bagus dengan internal 128GB. Meskipun internalnya sudah besar ya, HP ini masih dibekali dengan slot microSD yang bisa dimanfaatkan untuk memperlega memori penyimpanan. Dan yang terakhir adalah perangkat ini juga telah memiliki teknologi RAM expansion sebesar 4GB, yaitu fitur memory expansion bekerja dengan mengubah memori perangkat yang tidak digunakan pada memori internal menjadi RAM ekstra sehingga perangkat dapat bekerja lebih cepat dan lancar. Oke, saya lanjutkan uji performa menggunakan metode sintetis yaitu Benchmark Antutu versi 9. Dalam pengujian ini, Vivo Y33T berhasil meraih skor di atas 280 ribuan. Kemudian saya beralih menguji performanya dengan memainkan satu game berat yaitu PUBG Mobile. Namun terlebih dahulu saya ukur suhunya, didapati suhu awal sekitar 32 derajat Celcius. Untuk settingan grafik pada saat saya memainkan game PUBG Mobile pada perangkat ini, untuk settingan grafiknya saya menggunakan balance dan untuk frame rate-nya saya menggunakan medium. Memainkan game PUBG Mobile di rentan waktu 60 menit. Pada dasarnya dengan settingan grafik bahan smartphone, saya tidak menemukan kendala apapun pada saat memainkan game ini. Kualitas gambar yang ditampilkan bagus, apalagi didukung dengan refresh rate tinggi yaitu 90Hz. Adegan tembak-menembak dengan musuh banyak sekalipun, saya belum menemukan terjadinya lag atau patah-patah. Benar-benar lancar dalam memainkan game PUBG Mobile di perangkat ini, asal dengan settingan grafik bawaan smartphone. Kemudian untuk suhu perangkatnya selama saya memainkan game ini di rentan waktu 60 menit juga tidak menimbulkan hawa panas. Walaupun menjelang 60 menit terakhir saya baru merasakan hawa sedikit hangat dari belakang smartphone ini. Namun itu tidak mengganggu dalam kenyamanan saya memainkan game PUBG Mobile di perangkat ini. Kemudian setelah saya memainkan game ini, saya ukur ulang untuk suhu perangkatnya dan didapati suhu sekitar 35 derajat Celcius. Oke, sekarang kita bahas bagian kamera yang merupakan salah satu keunggulan dari perangkat ini. Pada kamera utamanya menggunakan setup triple kamera dengan besaran sensor kamera utama sebesar 50 megapiksel bukan 1.8 yang berguna sebagai sensor wide. Kemudian ada sensor kamera 2 megapiksel dengan bukan 2.4 yang berguna sebagai sensor makro. Lalu ada 2 megapiksel lainnya yang berguna sebagai sensor kedalaman dengan bukan 2.4. Kemudian untuk kamera selfie-nya memiliki besaran sensor 16 megapiksel dengan bukan 2.0 yang berguna sebagai sensor wide. Kamera utama dan kamera selfie mampu merekam video hingga resolusi 1080 pixel per 30 fps. Oke, bagi saya kamera belakang dengan triple kamera yang menggunakan lensa utama 50 megapiksel dan dua lensa pendukung lainnya, performa kamera belakang jelas sangatlah mumpuni dengan mampu mengabadikan momen fotografi dengan sangat baik. Dan berikut adalah contoh foto dan video yang dihasilkan dari kamera Vivo Y33T. Halo,
Seperti inilah contoh kamera selfie pada Vivo Y33T ya, di pengaturan 720 pixel dengan laju bingkai 24 fps. Dimana dengan laju bingkai 24 fps apakah ada delay atau patah-patah? Saya rasa tidak ya, masih aman. Padahal laju bingkainya hanya 24 fps ya. Untuk detail gambar bagus ya. Jadi untuk kedetailannya dapat dengan warna yang saya rasa cukup bagus ini warnanya. Untuk latar belakang daunnya hijaunya juga tampak sejuk ya. Untuk kestabilan sendiri coba saya berjalan ya. Pada kamera selfie-nya cukup stabil ya, saya mundur. Walaupun ada guncangan sedikit tapi nggak masalah ya. Oke, kita pengaturan yang paling tinggi ya. Dan ini di pengaturan 1080 pixel per 30 fps ya, dengan laju bingkai 30 fps. Dengan pengaturan paling tinggi dan laju bingkai juga yang paling tinggi. Untuk kualitas warnanya juga bagus ya, tidak terlalu banyak efek beauty sehingga menimbulkan wajah pucat. Kedetailannya juga dapat. Coba lihat background warna hijau daun ya di belakang ini juga terlihat sejuk ya. Keren. Di laju bingkai 30 fps, kalau di layar kaca memang agak sedikit tersendat-sendat ya. Coba kita berjalan. Oke, masih banyak sedikit guncangan ya. Masih sedikit banyak guncangan maksudnya untuk kestabilannya. Dan untuk kamera selfie juga ada efek beauty ya, nanti kita contohkan untuk efek beauty. Oke, sekarang saya memakai efek beauty ya di pengaturan 1080 pixel, dimana terlihat lebih memutih dan lebih mulus kan wajah saya. Keren kan? Jadi ini adalah efek penipu ya, menipu orang yang melihat wajah kita, padahal wajah kita aslinya ya buruk rupa, tapi di sini terlihat sangat mulus. Oke, sekarang kita coba kamera utama ya di pengaturan 720 pixel untuk laju bingkai 30 fps ya. Kamera utamanya untuk warnanya agak sedikit memucat ya. Pada pengaturan kamera utama juga ada fitur zoom ya, sampai 10 kali kita coba ya. Kita fokus pada bunga ini di siang hari ya. Untuk fitur zoomnya, untuk fokus pada bunga terlihat sedikit banyak noise ya. Banyak noise maksudnya, bukan sedikit banyak noise ya, padahal di siang hari. Gambarnya juga agak sedikit pecah ya untuk latarnya. Kita kembalikan lagi ke normal. Oke, kita coba berjalan apakah ada stabilisasinya ya. Oke, cukup stabil ya untuk kestabilannya. Kita coba ke pengaturan yang paling tinggi ya, 1080 pixel. Dan ini di pengaturan 1080 pixel ya. Untuk warnanya jauh lebih terang dibanding yang 720 pixel ya. Hijau-hijaunya terlihat lebih sejuk ya dibanding yang 720 pixel. Kemudian kita coba untuk fitur zoomnya juga. Coba. Nah, fokus pada bunga tadi ya, mana bunganya? Nah, ini. Di pengaturan 1080 pixel memang nampak lebih jelas ya dibanding yang 720 pixel untuk objek yang saya tangkap seperti ini. Untuk noise-nya memang masih ada tapi tidak terlalu banyak seperti yang 720 pixel ya. Kita kembalikan ke mode normal lagi ya. Oke, kita coba berjalan ya. Oke, di pengaturan 720 pixel bagaimana kestabilannya? Cukup stabil ya, cukup stabil untuk mode kamera ini. Oke. Halo guys, balik lagi sama aku JJ di Anggar Waspada Channel. Aku lagi review HP Vivo Y33T. Aku lagi di pengaturan paling terendah di 720 pixel 24 fps. Gimana guys? Hasil penampakan dari pengaturan terendah ini bagus gak sih? Atau masih kurang bagus? Nah, aku mau coba ada fitur flash nih guys, sama filter kecantikan. Nah guys, makin bagus gak pakai flash? Makin jelas gak? Aku mau coba jalan nih, sambil jalan. Ayo kita jalan. Sambil coba cek-cek pakai flash, apa ada delay-delaynya guys? Kalau ada bisa komen di bawah ya. Ayo kita lanjut ke pengaturan selanjutnya. Let's go.
Oke guys, kita udah masih di pengaturan 720 tapi di 30 fps. Gimana guys? Makin bagus apa enggak nih? Makin jelas, jernih apa enggak? Kalau iya bisa komen di bawah ya. Aku juga mau coba di pengaturan ini di fitur flash. Lebih bagus dari yang pada tadi apa sama nih guys? Bisa komen di bawah ya. Ayo kita mau coba sambil jalan. Nah, aku lagi suasana gelap nih, suasana malam di Golden Night Cafe. Gimana guys? Kelihatannya bagus apa enggak? Jelas di terdengar suara-suara angin atau enggak? Bisa komen di bawah ya. Aku mau lanjut ke pengaturan selanjutnya. Masih sama aku di pengaturan paling terendah di 720 di 60 fps. Nah, aku lagi cari suasana yang agak jauh dari lampu. Aku mau coba fitur flash. Kalian jangan khawatir kalau di tempat gelap, bisa coba pakai fitur flash nih. Tada. Aku dari tadi ada dulu ya, nggak apa-apa. Gimana guys? Fokusnya kelihatan jelas apa enggak sih? Fokusnya terlihat baik apa enggak? Kalau iya bisa komen di bawah ya. Kalau enggak, bantuin komen di bawah. Oke, aku mau coba jalan nih. Ayo kita jalan. Fokusnya masih berjalan dengan mulus apa enggak nih guys? Terus noise-nya ada noise-nya apa enggak? Kalau ada bisa komen di bawah ya. Di menit berapa? Oke, kita lanjut ke pengaturan selanjutnya. Let's go. Oke, sekarang kita lagi di pengaturan 1080 pixel 24 fps. Mana guys? Aku lagi di ruangan yang agak pojok di Golden Cafe di suasana malam. Ada live musiknya guys. Gimana guys? Suara aku terdengar jelas atau lebih jelasan live musiknya nih? Kalau aku lebih jelas bisa komen di bawah ya. Aku mau coba fitur filter nih guys. Fitur flash dan kecantikan. Noise-nya kelihatan jelas apa enggak nih guys? Fokusnya juga masih kelihatan jelas apa enggak? Kalau iya bisa komen di bawah. Lanjut ke pengaturan selanjutnya. Let's go. Di pengaturan 1080 di 30 fps. Pindah lagi ke pengaturan selanjutnya. Ini gimana guys? Makin bagus apa enggak? Kalau iya bisa komen di bawah ya. Aku juga mau coba fitur flashnya nih guys sama fitur kecantikannya. Gimana guys? Pencahayaannya masih kelihatan jelas apa enggak nih? Kalau iya bisa komen di bawah juga. Aku juga mau coba jalan nih. Ayo kita jalan. Fokusnya kelihatan jelas apa enggak nih guys? Di suasana malam di Golden Night Cafe pakai flash nih. Makin jelas kali ya kalau pakai flash. Kalau iya bisa komen di bawah. Lanjut ke pengaturan selanjutnya. Let's go. Balik lagi sama kita. Kita lagi di kamera selfie di pengaturan 720 24 fps. Nah, ini di pengaturan terendahnya ya, untuk kamera selfie-nya. Seperti inilah hasilnya. Oke. Aman ya, malamnya juga masih jelas ya, karena nggak ada fitur flash di kamera selfie. Tapi sudah terang ya. Pencahayaannya masih jelas ya. Sekarang kita tes sambil jalan yuk, apakah ada delay-nya. Oke, sambil cek delay, kita juga tes suara juga ya, karena ada live musik juga di cafe ini. Suara kita terlihat jelas. Terdengar jelas ya? Jelas atau enggak? Betul sekali. Kayaknya kedengaran jelas deh, aman. Kita juga aman, noise aman nih untuk pengaturan rendahnya. Nah, sekarang kita di pengaturan selanjutnya. Kita lagi masih di pengaturan 720 tapi di 30 fps. Betul ya. Kita yang cari suasana yang terang. Nah, Terang itu fokusnya pun juga bekerja dengan otomatis ya, fokus pencahayaan, fokus wajah juga. Coba kita lihat tuh. Oke, kita sekarang kita coba lagi, kita sambil jalan yuk. Ayo. Nilainya apakah jelas ya? Tuh, perubahan warnanya juga otomatis ya. Lagi masih di live musik di Golden Night Cafe. Suara kita terdengar dengan jelas apa enggak? Kalau iya bisa komen di bawah. Jangan lupa like, comment. Dan subscribe. Halo. Halo, kita di pengaturan 1080 pixel di 24 fps. Betul ya, suara kita memang agak kencengin ya, kita mendekati live musik ya. Karena kita coba cari suasana yang agak gelap, apakah masih terlihat jelas? Jelas ya, masih ya Jay. Iya, suara kita terdengar dengan jelas apa enggak nih? Apa lebih gedean, Live lebih musik besar ya. suara live musik? Nah, sekarang noise-nya juga saya lihat aman ya untuk di pengaturan ini. Delay-nya coba yuk kita tes. Untuk delay nggak ada patah-patah ya, aman ya. Masih aman. Sekarang kita ke pengaturan selanjutnya. Halo, masih pengaturan
pengaturan 1080 tapi paling tertinggi di 30 fps. Tertingginya di 30 fps ya. Terlihat fokusnya bekerja dengan baik ya. Di belakang agak ada ngeblu, kita jelas ya kitanya ya. Oke, seperti inilah ya pengaturan tertingginya, keren juga ya. Delay yuk, jalan. Kita delay juga, kita tes lagi delaynya. Noise-nya kayaknya nggak kelihatan ya. Noise sama untuk di layar HP ya. Nggak tahu juga kalau di layar kaca Anda bisa dilihat dengan jelas mungkin. Jangan lupa komen, like, And subscribe di Anggar Waspada Channel. Dan lupa nyalain tombol loncengnya. Lanjut kita ke bagian audionya. Untuk bagian audionya sendiri masih terbilang standar. Suara yang dihasilkan tidak terlalu nyaring, namun masih enak didengar. Berikut adalah contoh keluaran audio dari Vivo Y33T ini. Kemudian untuk fitur-fitur pendukung lainnya ada sensor fingerprint, accelerometer, proximity, dan kompas. Namun sayangnya di rentan harga 3 jutaan ini, perangkat ini belum mendukung fitur seperti NFC. Dan untuk sensor sidik jarinya yang menjadi satu dengan tombol power memiliki kualitas yang bisa diandalkan, yaitu memiliki kecepatan dalam memindai sidik jari. Begitu juga dengan sensor keamanan lainnya, yaitu seperti Face Unlock, juga memiliki kecepatan dalam memindai wajah. Dan yang terakhir adalah fitur yang diunggulkan adalah baterai besar.
Vivo Y33T ini memiliki baterai dengan kapasitas besar yaitu 5000 mAh. Kemudian perangkat ini juga telah memiliki fitur pengisian daya cepat sebesar 18 watt yang membuat pengisian menjadi lebih cepat. Oke, kesimpulannya ya, secara overall Vivo Y33T ini merupakan ponsel yang hadir dengan performa yang bagus. Namun jika melakukan komparasi dengan harga, maka ponsel ini sebenarnya sangat layak untuk dimiliki. Oke guys, sekian dulu video review singkat dari saya. Terima kasih telah menonton video-video saya. Jangan lupa subscribe ya. Oke, terima kasih.